Apa nu kira-kira yang ada di kepala lo beberapa hari ini? Gua gimana ya? Gue tuh ada satu pertanyaan sebenarnya. Ih, gue udah kayak Wikipedia. Anjir, bukan ditanya. Lo pernah gak sih? Lo kan punya pasangan ya sekarang ya? Sama siapa? Selalu menjawab. Pernah gak sih lo jomblo dalam waktu yang lama gitu? Anjir, tanya ini. Anjir, itu sih ngejebak gue. Ya, Oh, jomblo dalam waktu. Ntar dulu deh, kita samakan dulu porsi lamanya itu seberapa. setahun? Pernah nggak? Enggak pernah. Emang keren sih, cuman gue sampai nentah. Tapi lu pernah skeptis gak sama namanya hubungan? Oh, sering Malah. Selalu, bahkan di detik ini, di umur gue yang sekarang, gue terbilang yang cukup skeptik untuk namanya hubungan sih, karena gue nggak tahu. Sesimpel gini, jawabannya sesimpel kayak ada hal yang bikin gue takut untuk cemen sih. Jawabannya agak cemen gitu. Takut komitmen bagaimana? Bukan, gue nggak takut sama komitmen ya. Gue takut kalau seandainya gue mengecewakan komitmen itu. Gue komitmen yang benar-benar serius ya. Kalau gue nggak pernah menganggap pacaran itu sebuah hubungan yang dibilang serius. Just ya udah, lu sama-sama suka aja. Kalau lu punya poin untuk kayak gue komitmen sama pasangan gue sekarang, sama pacar gue mau nikah sebenarnya, oke, fine, ya udah. Tapi kan nggak dibilang bahwa si pacaran ini adalah sebuah hubungan yang oke lah, kita nggak ada hubungan, nggak ada status legalnya. Ya, itu aja sih, simpel itu. Jadi kalau lo ngomongin soal hubungan, otomatis kita ngomongin soal pernikahan kan ya. Buat gue. Jadi kayak, oh berarti ini sebuah komitmen yang lebih panjang lagi tentang masalah itu. Jadi kayak gue, sedangkan gue ketika itu terjadi, gue nggak mau itu ngecewain pasangan lo. Itu yang gue takutin. Cemen sih, terkesan cemen, kayak gue takut sama hal yang belum tentu gue jalanin gitu. Tapi nggak cemen sih, emang pasti ada ketakutan itu menurut gue. Oh iya. Ya, sebagai cowok kan kita apa ya, tanggung jawab omongan kita yang dipegang. Kita ngomong bisa ngeyakinin, bisa ngebahagiain dia, tapi kan ke depan kita nggak tahu juga kan kayak gimana. Betul. Ya, sebuah ketidakpastian itu kan yang gue takutin. Kayak gue kayak lagunya Sloan Seven. Gimana? Aku terlalu liar untuk dimiliki. Iya. Liar dalam arti, iya gue nggak tahu ya, liar. Gue tipikal orang yang nggak mau diatur dan nggak mau ngatur. Sama lagi. Gitu loh, bukan liar yang mungkin di kepala orang lain. Gue kan ada beberapa pernah deket sama cewek. Ketika gue ngerasa cewek itu ngemilikin gue malah jadi ilfil. Betul. Kalau jadi ngatur itu kan berarti kan memiliki kita kan. Betul. Lu milikin gue. Lu jadi pacar gue aja belum tentu bisa milikin gue. Betul. Nah itu pun begitu juga soal pernikahan kan. Banyak hal yang harus diobrolin sih, menurut gue balik lagi menurut gue. Kalau menurut lo gimana? Enggak, kita nggak ngomongin kalau menurut lo. Maksudnya dengan pertanyaan yang sama, apa lo punya jawaban yang lain? Skeptis itu tadi ya? Iya. Ya buktinya sampai sekarang gue masih jomblo aja. Gue cuma jomblo di beberapa situation. Antara gue takut memulai hubungan atau gue terlalu lama jomblo jadi gue nyaman dengan kesendirian gue. Antara itu sih. Kalau dibilang takut ya takut ya kayak tadi yang takut ngecewain. Takut enggak jadi apa yang dia pengen kayak gitu.
yang terlalu nyaman juga menurut gue iya, karena itu nggak bisa dimiliki itu. Hmm. Gimana tapi ditanyain Oh iya, lu sekarang lu di fase lagi ditanya nama nyokap bokap kalau gitu. kalau orang tua gue sih nggak, Keluarga besar. keluarga besar ya, orang tua gue tahu lah gue kayak gimana, gue nggak nyaman udah gimanain tahu dia. Cuman kalau kayak sepupu, om, tante gitu-gitu tuh, mana nu pasangannya ibu, gue coba. Oh udah di fase itu. Tapi kalau emang om tante dan lain sebagainya itu emang sering nanya sih, tapi Sering, orang tua enggak ya. orang tua ngerti dia. Hmm. Gue punya satu topik. Mungkin pertanyaannya, case-nya akan panjang. Hmm. Ini tuh terjadi sama teman gue. Cuman gue nggak bisa nangkep sama keputusan pasangan teman gue, tapi gue juga tidak bisa membenarkan sama apa yang dilakukan sama teman gue. Gimana tuh? Oke, jadi kayak menurut lo, in case ada satu pasangan, mereka ya udah pasangan pasti suka sama lain ya. Iya dong, Kalau nggak mungkin bisa jadi dijodohin atau ada faktor lain yang bukan kesuka tapi nggak Iya. bisa juga ngomongin harta juga suka ya, sama-sama suka ibarat gitu. Gitu lah maksudnya. Jadi kayak ini ada satu pasangan ini yang si cowok ini duda. Terus dia memulai hubungan baru sama cewek. Ya seumuran lo paling. Ya, teman lo ini seumuran siapa? lo mungkin umuran lo. Cowok ini? Iya, beda 1 tahun lah mungkin di atas lo. Jadi kayak terbilang muda lah ya, bukan yang duda tua om-om, bukan sih. Gue nggak tahu lagi standar om-om berapa. Banyak distract. Jadi kayak dia punya pasangan, terus si cowok ini duda, si ceweknya ini masih muda, terbilang sangat muda dari si teman gue. Terus mereka menjalin hubungan, si cowok ini suka banget sama si cewek, cinta lah ya, cocok lah. Ini cocok, ini pasangan yang gue cari, bukan seperti mantan gue katanya gitu. Terus mereka pacaran, ya udah hubungan saling makin berat, semakin saling memiliki, makin saling berkomitmen dan pengen saling pengen punya hal di masa depan berdua lah ya. Gitu. Punya purpose nih. Iya, belum sampai ke arah sana tapi obrolannya udah kayak kita nanti hidupnya di mana ya, kayak gitu lah, kayak gitu. Punya arah ke sana berdua gitu. Terus end up-nya mereka putus. Berapa lama itu tuh hubungannya? Aku nggak tahu lagi. Tahunan? Nggak nyampe sih, harusnya nggak nyampe ya. Karena gue tahu ketika dia pacaran tuh gue tahu kayak harusnya nggak nyampe. Terus si cowok nih curhat lah. Gue nggak tahu ya dia izinin apa nggak, tapi nanti gue bakal izin ke dia. Nggak sebut gini namanya. Iya nggak sebut ini namanya. Banyak hal banyak orang yang sama kayak lo kasusnya. Mungkin Wisnu juga sama kasus. Bisa jadi si duda tuh gue. janganlah Terus mereka putusnya adalah si cewek ini akhirnya tahu dari mulut si cowok kalau cowok ini udah pernah nikah. Dia nggak cerita di awal. Dia nggak cerita di awal. Ini salahnya itu. Iya. Kenapa nggak cerita? Iya ya. Mungkin itu yang gue bilang, gue juga nggak bisa membenarkan apa yang si cowok itu lakukan. Tapi alasan cowok ini juga kuat. Apa alasannya? Menghadapi itu bukan suatu hal yang mudah. Menghadapi apa? Perceraian. Ya. Itu butuh panjang loh ibaratnya gitu. Terus gue bukan gak mau cerita, belum mau cerita,
Oke, kata dia gitu. Tuh, belum. Dia belum mau cerita gitu loh sama si ceweknya itu. Bukan berarti nggak mau cerita. Toh juga dari awal tidak ada pertanyaan itu. Ya, siapa yang mau nanya juga sebenarnya, tapi mungkin dia Tapi itu bukan pertanyaan yang lumrah buat orang-orang, buat perempuan-perempuan Indonesia, bahwa kayak kamu udah pernah nikah apa belum? Kamu udah nikah apa belum? nanya gitu deh kayaknya. Oh iya. Kayaknya Kayak kalau udah dulu ya waktu gue main dating apps tuh pasti nanya sih, kamu udah punya pasangan? mungkin kalau emang nyarinya pasangan begitu dari awal. Kok dekatnya karena teman kan nggak mungkin. Beda-beda. Nah, ini kan dari yang kayak gitu. Oh, oke. Ceritanya sih gitu. Terus dia tahu itu semua dari gue, dari mulut gue, bukan dari orang lain. Ceplosan. Enggak, cerita. Ya itu akhirnya cerita kan. Akhirnya cerita. Ada satu yang dibilang, oke, gue pengen next level sama nih cewek katanya. Oke. Dan Makanya dia gue cerita. harus cerita ini ke dia sekarang. Toh juga apa yang udah gue pernah lakuin dulu itu nggak pernah mengganggu hubungan gue ke sekarang dan ke depannya. Nggak ada keganggu sama apapun. Even itu pun termasuk ketika gue propose sama orang tua dia katanya. Terus di situ gue ngerasain apa ya, gue nangkep sama keresahan si cowok temen gue itu. Tapi gue juga bisa jadinya kayak menimbang siapa yang benar siapa yang salah ya. Timbangannya tuh kayak lu bikin salah yang jauh lebih salah, ini yang salah yang yaudah tapi masih bisa dimaafin gitu loh. Terkesan topiknya seperti itu jadinya. Buat gue sekarang topiknya jadi terkesan seperti itu. Menurut lo case yang kayak gitu itu seperti apa? Gue nggak ngerti. Menurut gue si cowok ini ngalamin itu bukan hal yang mudah juga buat dia untuk diceritakan. Gue udah pernah cerai, gue udah pernah nikah. Iya, mungkin. Bukan hal yang gue kemarin habis makan geprek nih atau tau gak sih gue kemarin bisulan, bukan yang kayak gitu. Mungkin pas lagi deket sama si cewek ini, si teman lo ini belum berdamai gitu kali ya. Bisa jadi belum berdamai sama sakitnya. Jadi dia masih mengolah rasa sakit itu sampai gimana caranya dia akhirnya, dia pun sebenarnya bukan waktu dia bilang waktu dia cerita pun itu bukan waktu yang tepat untuk diceritakan sebenarnya, karena dia juga belum siap untuk itu, karena dia pengen jujur aja sama si ceweknya. Terus si ceweknya nggak bisa nerima itu, marah dan nggak bisa nerima sama hal dia merasa dia dibohongi. Ya, dia si cewek itu dia bilang pernah merasa dibohongi sama si cowok itu. Tapi si cowok itu cerita sama gue, cowoknya bahkan merasa tidak pernah membohongi itu cewek karena itu cewek nggak pernah nanya. Dan once dia nanya pun katanya dia bakal jujur. Dia nggak pernah nanya, dan itu bukan batu loncatan. Itu hal pun dia tahu bukan dari orang lain, dari mulut si cowok sendiri. Jadi kesannya si cowok minta excuses soal rasa sakit yang dia pernah milikin. Si cewek juga minta rasa excuses juga soal rasa sakit yang dia terima saat itu, bahwa dia tahu bahwa ini orang pernah menikah dan gagal. Gue nggak tahu itu pertimbangan orang Indonesia seperti apa. Bukan orang Indonesia seperti apa. Pertimbangan mungkin ada budaya dan lain sebagainya, gue nggak ngerti ya. Makanya gue nanya sama lo. Case ini udah lama, udah sebenarnya 2 tahun yang lalu. Cuman gue nggak menemukan tapi jadi unlock hal baru ke hidup gue. Bahwa hal semuanya itu memang harus dikomunikasikan ketika lo nggak perlu. Ketika lo tahu lo bakal sama nih orang, lo harus tahu komunikasinya seperti apa. Iya. Unlock aja. Jadi lo harus berdamai sama diri lo sendiri, baru lo bisa ngebuka sama orang lain dulu. Tapi bukan berdamai sama diri sendiri ya kali. Gue nggak tahu lagi. Menurut gue ya No ya, ada semua manusia tuh punya berangkasnya masing-masing di otak dan kepala dan hatinya dia gitu, yang even itu lo istri lo, even itu orang tua lo pun nggak tahu apa yang lo simpen di berangkas rapih itu loh. Gitu. Jadi kayak
Lu paham nggak? Paham. Lu gimana menurut lu tentang case itu? Harus gimana ya? Berarti bagus lah putus kalau menurut gue ya. Ya sih. Karena si cewek nggak mau nerima masa lalu. Bukan nggak nerima masa lalu, dia nggak terima kalau dia dibohong. Kan nggak bohong. Itu loh. Gue juga sepemikiran, setuju itu nggak bohong. Iya. Cuman belum cerita aja. Iya, dan waktu gue potong, maaf, waktu temen gue cerita itu ke gue selang 2 hari, gue mencerna kasus ini seperti apa. Ini sisi manusianya seperti apa gitu. Gue mencerna, akhirnya sampai gue nggak bisa mencerna, akhirnya gue cerita sama temen sahabat gue, orang dia di Belanda gitu. Nah, gue ada kasus kayak gini. Menurut lo gimana, nak? Dan karena teman gue cewek tuh, temen gimana poin POV-nya cewek, salah nggak cerita dari awal. Tapi masa gini, no? Coba ya contoh. Oke. Hai, Fami, gue Duda. No way. Ben, nggak semua orang tuh bisa nerima itu juga. Lu rasa sakitnya itu. Sorry ya, akhirnya gue coba memposisikan diri gue. Gue nonton NKCTHI. Nanti kita cerita tentang hari ini. Menurut gue itu bukan rasa sakit yang sangat menyakitkan gitu. Ketika ada orang tua menyembunyikan kematian seorang anak terhadap anak-anak yang lain, karena si orang tua pun untuk itu menerimanya sangat butuh dia sedang masokisme dengan dirinya sendiri gitu. Gue menerima rasa sakit ini bertahun-tahun gitu. Gue nggak pengen orang lain tuh menerima itu hal yang sama. Jadi bukan gue nggak menerima itu sebagai masalah lagi gitu. Kenapa itu jadi masalah besar di keluarga ya? Kakak gue di atas gue meninggal dan gue nggak kenal siapa-siapa, dan gue nggak tahu, tapi gue akhirnya tahu cerita, gue pernah punya kakak namanya Randita dan dia meninggal gitu, dan gue nggak pernah kenal ya karena belum lahir ya. Dan itu kan jadi masalah di film itu kan ya, di hidup gue karena gue ngalamin itu nggak masalah. Jadi kita nggak bisa melevelkan rasa sakit orang itu yang sama kan akhirnya. Makanya gue nanya sama lo, rasa sakitnya seperti apa? Miserinya tuh kan itu kayak gimana? Miserinya tuh rasa sakit yang si dua pasangan itu jadi kayak gimana? Menurut lo, versi lo gitu. Kalau POV-nya cewek kan dia merasa salah karena nggak cerita dari awal. Kayak aneh. Gue nggak tahu cara gimana memulai. Hai, gue Duda, gimana? Ya. Mungkin si cewek terlalu menganggap awal pacaran itu udah menganggap ini bakal serius dan semua harus diomongin, mungkin ya, bukan cewek gimana. Tapi kan si cowok juga belum bisa cerita kan. Cowok tuh kan emang pasti bakal cerita tapi nggak langsung saat itu juga. Kita tuh butuh proses mencerna, berdamai, bisa ngetawain dulu mungkin masalah itu baru bisa cerita. Iya kan, dan ada ketakutan, mungkin si cowok juga ada ketakutan itu, si cewek nggak bakal nerima itu kan, bisa jadi dan akhirnya terbukti kan nggak terima juga kan. Iya, mau ditunggu berapa lama. Wah, itu kasihan banget tuh cowok. Pasti sih dia ngerasa kayak dia nggak ada terima sebagai manusia, apalagi udah kecintaan juga. Iya dia cinta banget sama cewek, dan kayak gue nggak diterima lagi. Takutnya malah jadi trauma buat si temen lo itu buat nyari hubungan lagi. Iya, jujur akhirnya dia cerita, gue penyakitin banyak cewek setelah itu. Tuh, jadi bad boy. Yes. Jujur, dia bilang bahkan setelah kejadian itu gue menyakiti 2 cewek dengan nama yang sama. Setelah itu, kan? Dem nggak lo? Dem. Rasa sakitnya yang dimiliki, kayak dia merasa dia nggak diterima sebagai manusia gitu. Si cewek juga merasa kalau dia dibohongi. Ya kalau gue jadi teman lo sih, gue juga nggak bakal langsung cerita ya ke cewek kenalan, hai begini gue dulu pernah nikah, tapi ya pasti gue berpikir emang dia mau nerima dulu gitu kan pasti. Iya, sekalipun bukan itu pikirannya, tapi agak awkward nggak sih ngomongin hal itu di awal-awal gitu loh. Sebenarnya bisa kalau dia udah
pengalaman itu lama, perceraian itu lama, dan dia udah berdamai, udah tahulah gimana bawanya gitu, sebenarnya bisa aja. Lama itu kan perkara waktu ya. Iya, It's nggak general gitu, nggak bukan hal yang pasti gitu. Lama menurut lo sama menurut gue ya, kan ya, beda ya, ya. ya, beda. Sekarang NKCTHI aja sakitnya sampai berpuluh-puluh tahun kan, berarti dia nggak bisa berdamai berpuluh-puluh tahun. Nggak semua orang bisa mencerna masalah yang ada di otaknya dia itu ya, dengan cepat kita semua. Kayak gue kasihan sama cewek, saya sama temen gue itu, kayak dia ngerasa dia nggak diterima di society Sampai ke society. iya dong, dia ya. nggak merasa kayak gue harus menyembunyikan lagi rasa apa yang gue pernah jalanin, ternyata itu nggak bisa diterima di masa di luar gitu. Semua orang nggak bisa menerima kasus itu. Tapi caranya kan baik-baik kan. Baik-baik, sekalipun nggak baik-baik, orang tuh tetap harus hidup, no? Iya, Menurut gue ya. maksudnya nggak perlu malu sebenarnya, tapi ya nggak tahu sih yang dialami temen itu sakitnya kayak apa. Sakit perceraiannya tuh bukan terkait perceraian. Sakitnya dia ketika dia nggak diterima, bahwa dia merasa dia tidak diterima kalau dia pernah mengalami sesuatu di masa lalu. Sedih sih itu perasaan yang sedih sih menurut gue. Kayak wow. Tapi gue juga nggak bisa nyalain ceweknya, karena gue dapet POV dari temen gue bahwa salah sih temen lo Ki, ya. Kenapa nggak cerita dari awal? Tapi apa pembahasannya? Oh berarti cewek itu sama kayak mantan suami gue Ki, katanya gitu, yang semuanya harus diceritakan di awal. Tapi apa bridgingnya untuk aku mau ngomong dong, sebenarnya aku udah pernah nikah, misalnya gitu. Obrolan itu ada di awal, dan di berapa bulan setelah itu Bakal apa bedanya gitu. iya. Menurut gue balik lagi, Dan cerita itu butuh nyaman dulu, betul. butuh Ya, nyaman. kalau alasannya butuh nyaman jadi panjang. Butuh secure dulu gitu. Secure dulu nih. Kalau dia tuh bakal nerima, enggak pasti gitu sih. Ini masalahnya berat. Berat itu masalahnya. Kasihan. Kalau gue kasihan. Dia tahu bahwa kayaknya dia yang gue cari. Nah, dia takut kehilangan juga dong. Ya kan, makanya dia agak nunda-nunda ceritanya. Kasihan aja sih. Ya, menurut lo gimana dengan kasus itu? Ya, menurut gue ya udah bagus. Ya, Dia nggak bisa nerima. Tapi ya sayang aja jadi bad boy. tapi benar itu kejadian. Sayang aja. Sebulan setelah itu gitu. Semoga nanti ketemu. Iya, Pasti ketemu sih. semoga ya. Semoga. Jadi ketika gue nanya alasannya lo sekarang banyak main dengan beberapa cewek tuh, Semua orang punya alasan ngelakuin sesuatu. Iya. Dan kita nggak bisa ngejudge dia dong. Iya, Nah, alasannya mungkin kita nggak bisa nggak ngalamin. iya betul. Harusnya sih itu, tidak menyamaratakan rasa sakit dan bahagia yang sama. Benar. Harusnya ya. Iya. agak episode pertamanya agak ya, tapi lumayan complicated gitu sih menurut gue. Oh berarti ada hal yang harus diceritakan, semuanya tuh harus diceritakan di awal ya. Tapi pada waktu itu gue berpikir kayak, oh berarti semuanya tuh harus diceritakan di awal ya. Contoh, even gue pernah jadi jadi gue itu tuh harus diceritakan, itu harus dibit nanti. Gue tuh harus menceritakan itu di awal. Tapi seiringnya berjalan waktu gue berpikir, enggak, semua tuh harus punya berangkas nih, biar terkesan eksklusif, biar dia tahu bahwa dia memiliki dirinya sendiri. Yes. Menurut gue tuh kayak Even udah nikah, betul? apa? Even udah nikah, Betul. tetap harus punya. Betul. Gue selalu ngomong sama pasangan gue, kalau
nanti kita sudah menikah, gue pengen punya kamar sendiri. Oke. Ketika gue bosen sama bau lo, ketika gue bosen sama kentut lo, Ya. pun begitu sebaliknya. Ketika gue bosen lah tidur ngeliat lo, gue pengen manusia kan. Manusia. Gue pengen ada satu Dan kamar. ada yang kayak gitu ada. Ya gue pengen punya satu kamar yang cukup gue bisa bercerita sama diri gue sendiri waktu itu. Tapi gue nggak bisa. Gue orangnya quality time banget kalau kayak gini. Oh iya. Iya. Jadi meskipun nggak ngapa-ngapain, nggak ngobrol, tapi satu ruangan gue udah oke. Udah happy. Udah happy. Alasan gue kenapa kayak gitu karena biar orang tuh merasa memiliki dirinya sendiri aja. Jadi dengan ketika dia berkontemplasi dengan dirinya sendiri tuh kayak, oh ternyata gue itu milik gue. Oke. Gue itu milik Tuhan yang diciptakan Tuhan gitu. Semua yang sedang bareng sama gue itu adalah jalan hidup gue aja ketika gue hidup. Nah, betul. Tapi nafas gue ya buat gue, hidup gue ya buat gue. Orang tuh, menurut gue, orang tuh butuh yang kayak gitu. Ya, mungkin itu jadi alasan kenapa banyak orang stres sekarang. Karena nggak punya ruang itu, nggak punya ruang buat sendiri, nggak punya ruang buat cerita, nggak ada yang bisa bikin dia nyaman buat cerita kayak gitu. Bisa jadi. Karena memang benar laki-laki tidak bercerita, tapi bukan Merenung ya. iya, tapi bukan tidak berarti beneran tidak. Ada hal yang nanti akan diceritakan. Pasti, tapi dia perlu merenung dulu, perlu Betul mencerna gitu. mencerna. Dan Ini apa yang lagi terjadi? Gitu. cowok tuh suka apa ya, ngusahain semuanya sendiri dulu. Kalau dia merasa nggak mampu, dia baru cerita gitu. Setuju lagi. Buat cewek-cewek kalau lihat cowok bengong tuh jangan diganggu. Biarin dulu, malah bagus terus sediain kopinya, lu kasih rokoknya, dia lu temenin aja di sampingnya dulu sampai dia mau cerita. Itu lebih bagus daripada lu cerita. Kenapa? Kamu kenapa? Gini itu. Makanya Mas Eros tuh bikin kayak gitu ya. Kenapa tuh? Bila ku lelah, tetaplah di sini. Jangan kau biarkan aku sendiri. Cukup lo hadir. Diam aja gitu. Cukup lo hadir, temenin dia. Gak usah ngapa-ngapain. Kan dia coba bakal cerita sendiri kok. Iya. Kayak kamu nggak apa-apa kan? Itu jangan dulu. Udah diam aja. Tapi gue pernah loh masuk ke psikolog. Gue konsultasi sama psikolog. Gue nggak tahu deh. Penanganan profesional lo memang beda ya. Berarti cuma ditanya, kamu kenapa? Kamu nggak apa-apa kan? Wah itu gue langsung jadi gini. Wah tapi memang butuh sih. Butuh tempat buat bercerita. Butuh. Bahkan ada orang yang nantinya menikah dan dia itu sampai mati nggak bisa bercerita sama pasangan. Tapi ya udah harmonis aja gitu. Kayak bahasa mereka bercinta itu beda gitu. Mereka bersaling kasih itu beda gitu. Ada ya, ada yang gitu, yang mereka diam. Mungkin bahasanya ketika ada kan yang kayak ini duit bulanan gitu. Itu bahasa cinta buat orang. Atau bisa atau yang lain lah, yang gue nggak tahu sih. Tapi ngelihat orang zaman dulu itu yang mereka tuh nggak pernah membahasakan yang aku sayang sama kamu, tapi dengan tindakan. Dengan tindakan. Udah gitu aja. Tapi ketika dia meninggal, salah satu dia meninggal, si pasangan tuh bisa menceritakan semua hal yang bahkan emang semasa hidup tuh kalian ngobrol ya sampai kayak gitu. Ya, tapi sekarang udah nggak kejadian kayak gitu. Nggak kejadian. Tapi itu buat gue kayak, oh gila ya, itu cinta sesungguhnya. Iya. Kayak gue merinding. Kayak lu tuh, dia tuh gak pernah cerita seumur hidup. Kayak terkesan di mata orang lain, di mata anaknya tuh mereka tuh gak pernah bercerita. Tapi ketika salah satu meninggal tuh, ayahmu tuh gini, ayahmu tuh suka kalau kayak gini.
Wah gila sih. Itu cowok kayak gitu biasanya dia udah mengabdikan hidupnya buat keluarganya. Iya, iya. Sampai dia nggak perlu cerita, yang udah penting keluarga gue bahagia, gue udah aman. Kalau lo ngomong kayak gitu kayak gue gak setuju deh. Kalau seandainya lo bilang kalau zaman sekarang tuh udah nggak ada kayak gitu, masih ada aja, masih ada aja. Gue nggak tahu itu peninggalan prasejarah atau fosil-fosil zaman dulu, tapi bukan di umuran kita, kayak di atas kita dikit tuh masih ada. Ya bapak aja. ibu kita masih iya. No, kayak beda 5 tahun itu kayak masih ada sih, harus di kota besar harusnya sih masih ada ya. harusnya sih masih ada, sama orang yang nggak bisa berkomunikasi sama pasangannya, nggak bisa komunikasi. tapi biasanya si cewek malah tersiksa kayak gitu yang gue Sekarang iya mungkin karena referensinya kali ya. Ya mungkin Influence. bisa jadi, bisa Iya. jadi. Si cewek itu pengen tahu apa yang ada di kepala cowok, tapi Iya. cowok susah mengutarakan apa yang ada di kepalanya. Nah, ketika lo ngomong si cewek itu selalu pengen tahu apa yang ada di kepala cowok ya, tapi si cowok nggak bisa membahasakan itu. Tapi pasti gue yakin kayak si cewek itu akan ngomong, si cowok itu bisa menenangkan si cewek agar dia tidak bertanya lagi dengan jawaban yang nggak, sebenarnya bukan yang ada di kepalanya, tapi jawaban menenangkan aja. Contoh, Bohong dong. iya ya, terus kayak kamu sih kenapa sih misalnya gitu ya, terus udahlah, nggak apa-apa, ini aku cuman lagi capek aja. Ya misalnya gitu ya, ada kan cewek yang percaya bahwa oh iya suami gue lagi capek. Oke, cewek ngerti aja gitu loh. Jadi jawaban dia itu sudah cukup menenangkan si cewek. tapi Ada, pasti ada yang kayak gitu. ada tapi nggak banyak deh kayaknya. Oh iya, kalau itu ya dengan referensi. Sekarang tuh double standar yang orang, iya kan? Iya dong. Iya. Ketika lo ngikutin satu metode ini di TikTok misalnya gitu ya, sorry nih jadi nyebut aplikasi, tapi nanti setelah itu akan ada metode lain yang ternyata ini bener juga ya, ini semuanya dicoba gitu. Semua dicoba, nggak ada yang work sebenarnya. Karena pengalaman cerita juga beda-beda setiap orang. Itu sama kayak the key of success. Ya, Ada suksesnya orang beda-beda. Nggak ada, betul. Kalau ada orang bikin buku itu dan ada yang beli, wow. Beli Cukup ada, cerdas. yang beli ada. Oh ada bukunya. Yang kunci sukses kan? Ada. Banyak buku-buku motivator tuh banyak. Cuman kan yang berhasil dari buku itu nggak banyak dan sedikit banget. Oh, mungkin berarti kalau kita tarik itu ya, berarti jadi out of topics nih. Disclaimer bentar. Jadi berarti sebenarnya orang tuh sama aja ya, memotivasi. Cuman bedanya sekarang itu menggunakan media video. Kalau dulu menggunakan media tulisan. Ya, gitu aja kali bedanya. Sekarang tuh video yang mereka tuh bisa handheld, bahkan zaman dulu lagi dari cerita ke cerita. Ya. Dan harusnya kita nggak mencontoh plak-ketiplak dengan apa cerita orang. Kita mencerna aja, memahami, dan eksekusinya kita sendiri dengan pengalaman kita dan pemikiran kita sendiri. Ya. Menurut gue itu sih. Itu keresahan pertama yang mungkin gue lagi coba bawa. Yang gue juga nggak perlu menemukan jawabannya seperti apa, cuman ya udah ternyata ada kasus yang seperti ini dan dua-duanya saling menyedihkan aja buat gue. Tapi si cewek kabarnya gimana lu tau? Gue nggak tahu lah, kan bukan temen gue, gila. Ya. Mungkin juga sama sakitnya sama kayak cowok gue lagi. Mungkin ya sama kayak temen gue, tapi gue nggak tahu apa. Gue nggak tahu seperti apa. Mungkin buat si cewek terlalu muda kali untuk menerima aja pemikirannya, belum terlalu dewasa kali. Gue nggak bisa
gue nggak bisa menilai sebuah standar yang nggak ada standarnya. Kedewasaan itu. Iya, Iya, nggak ada standar nggak ada standarnya. dari pemikiran aja. Ya, mungkin. Iya ya, kita juga nggak bisa ngomongin bahwa itu dia nggak dewasa atau apa segala macam. Cuman ya memang harus putus aja daripada harus lebih sakit lagi. Iya pasti. Dua-duanya sakit. Ketika menerima itu, si cewek akan berkelakuan beda, si cowok juga akan merasa sakit karena ekspektasinya terpatahkan dengan perilaku yang baru. Iya. Karena si cewek merasa dia sudah pernah sakit. Itu lebih menyedihkan sih hidup seperti itu. Dan kalau si cowok menunda lagi untuk menceritakan, cewek juga akan lebih sakit kok denger dari orang lain. Iya, poinnya itu sih sebenarnya. Kenapa gue ada di pihak si cowok, karena cerita ini lo denger dari pasangan, bukan dari orang lain. Itu doang sih. Okay. Tapi si cewek juga gak bisa disalahkan karena mungkin dia punya barrier. Tuh punya apa ya, standar yang bilang iya. Ya batas bahwa ini dia dibohongin, ini dia tidak dibohongin. Mungkin respect each other aja. Memang takdirnya mereka harus putus. Gue yakin lagi kalau mereka berdua jadi sampai menikah tuh, wah, iri sih gue ngeliat. Dan mungkin suatu saat mereka ketemu lagi dan bisa saling menerima, Bisa jadi. malah lebih oke. Jadi udah low expectation gitu ya, ketika dia ketemu lagi. Ya udah, gue udah tahu lu siapa, gue udah tahu gue siapa, kita sama-sama mulai lagi. Bukan, kita sama-sama bisa ngisi kekosongan yang kita butuh. Terus ketinggalan lagi. Bisa jadi. Apapun kemungkinan bisa jadi. Buat dari gue itu sih. Lo apa? Nggak ada lagi? Sana? Pesan gue itu apa? Lama banget jomblo ini. Jomblo guys. Temen gue jomblo guys. Berapa tahun gue? Kalau dari terakhir putus sih baru tahunan lebih sih. Setahun. Ya, Wow. 2023. Enggak. Januari 2024. Iya, ceritanya sama siapa? Gue enggak cerita Sama ini. baru sekarang. Ini semua hal yang ada di kepala lu ceritanya sama siapa? Nggak cerita, gue cerita tuh kadang misalkan ngobrol terus kayak sepotong-sepotong aja, nggak full gitu cerita. Atau lu melepaskan semuanya, semua bebannya itu sama siapa? Selama setahun lebih gitu. Buku tulis gue yang warna. Oke. Lu punya buku warna hitam, berangkas itu ya? warna hitam, tintanya putih. Anjir, tak kebaca tuh. Estetik banget. Kenapa bukunya hitam? Monokrom. Ya, kenapa bukunya hitam? Gue Iya, kenapa? Karena itu lembaran yang nggak pengen gue ulang. Cerita yang di situ, gue nggak pengen ngulang lagi. Terus kenapa lo tulis? Ya, biar rilis aja. Dan buat pembelajaran, ini telah gue alamin, gue nggak pengen ngulang ini lagi. Ya, kenapa hitam itu? Karena itu buruk nggak ya? Buruk saat itu dan baik saat ini untuk jadi pelajaran. Wow. Anjir. Itu bakal buku itu bakal apa? kebuka sama orang lain ya? Suatu saat nanti. Bisa jadi kalau istri gue pengen tahu. Lo kasih. Ya karena dengan ini gue bisa dapetin loh. Wow. Dengan ini pengalaman ini gue jadi belajar dari sekarang. Wow, laki beruntung sekali perempuan itu. Siapa yang mau beruntung? Promosi karena gue suka Salon Seven kali ya, jadi Salon Seven lagi. Iya, ya mungkin dulu dia pernah mekar di hidupku, kata Bang Eros. Kata Mas Eros aja lupa lagi. Gue lupa nadanya. Ku berjalan sangat jauh
Temukan yang ku mau